Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 9 April 2020, yaitu hari Kamis Putih. Hari ini adalah sebetulnya hari cinta kasih. Tuhan menciptakan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Ya. Pertama, dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia mencintai kita sehabis-habisnya, setotal-totalnya, seluruhnya, tanpa sisa, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana cara dia mengungkapkan cintanya itu? Yaitu bahwa dia mengajak para rasulnya untuk melakukan perjamuan. Ya, perjamuan yang sebetulnya adalah perjamuan di mana orang Israel merayakan pembebasan mereka dari Mesir, yaitu diminta untuk melakukan korban, ya, domba dan seterusnya, supaya mereka harus makan cepat-cepat karena Tuhan akan membebaskan mereka dan membunuh orang-orang Mesir. Saudara, itu sebetulnya suatu peringatan akan pembebasan bangsa Israel. Tetapi dalam perjamuan itu Yesus sendiri sekarang yang menjadi fokus gitu loh. Fokus, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia yang dikorbankan, bukan anak domba, meskipun lukisan anak domba itu sudah ada dalam perjanjian lama sejak Abraham. Katakanlah, bisa dikatakan begitu, ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, yang datang adalah kemudian anak domba, sebagai simbol kedatangan domba yang akan datang. Jadi Ekaristi yang kita rayakan itu adalah anugerah yang luar biasa, di mana Yesus mau memberikan dirinya sendiri, sekali lagi, memberikan pribadinya sendiri, memberikan hidupnya sendiri kepada kita. Maka Ekaristi bagi kita merupakan puncak dan sumber, tapi sekaligus Yesus ingin memiliki suatu relasi personal dengan dia, ya, dengan kita semua. Jadi sekali lagi, jangan hanya Ekaristi itu sebagai suatu yang puncak, suatu yang sumber, tapi kita tidak masuk terlibat. Ya, harus terlibat. Kita harus punya, Yesus memberikan seluruh cintanya kepada kita, bentuk cintanya yang besar kepada kita. Jadi sekali lagi, Ekaristi merupakan suatu anugerah yang tak terbilang, tak terlukiskan dalam iman kita sebagai orang Katolik. Maka kalau kita lihat sekarang ini, kita tidak menerima Ekaristi, tidak mengikuti Ekaristi sebagai sesuatu yang hilang, sesuatu yang bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi karya keselamatan kepada dunia itu seperti tidak ada gitu loh. Jadi Ekaristi itu bukan hanya personal aku, bukan hanya gereja, bukan hanya orang Katolik, tetapi karya keselamatan untuk seluruh dunia. Maka kalau Anda perhatikan tata peran Ekaristi itu adalah doa untuk orang-orang yang meninggal, ya, untuk orang-orang beriman yang meninggal, tapi juga untuk kita sendiri, ya, untuk dunia, untuk siapapun juga yang diselamatkan oleh Kristus lewat Ekaristi tersebut, ya. Sungguh sekali lagi, mari kita dalam masa katakanlah misa streaming ini, kita semakin disadari betapa luar biasa Ekaristi itu yang dimulai pada hari ini. Yang kedua, tanda bahwa Tuhan mencintai kita, dia merendahkan diri sehabis-habisnya, turun kepada tingkat yang paling sederhana, menjadi budak, mencuci kaki, ya, cuci kaki para rasul. Sekali lagi, cuci kaki para rasul, suatu tindakan yang sangat rendah dari seorang abdi, seorang budak yang memperlakukan tuannya. Maka ketika Petrus mengatakan, tidak hanya kakiku tapi seluruh tubuhku, Yesus mengatakan, kamu sudah sembuh, sudah bersih, ya, meskipun ada murid yang tidak bersih. Jadi saudaraku yang terkasih, sikap merendahkan diri, ya, mengosongkan diri, merupakan cara Tuhan, cara Yesus menyelamatkan manusia. Sekali lagi, tidak ada nilai lainnya kecuali merendahkan diri, ya, mengikis kesombongan, keangkuhan, kesombongan kita. Salah satu dari 7 dosa kesombongan. Jadi kita mulai belajar rendah hati, ya. Jadi sekali lagi, Ekaristi, kemudian Yesus mengungkapkan kasih sebagai sentral dari kehidupan kita sebagai orang Katolik. Ya, cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama, dan itulah salib. Nah, cinta kasih itu bukan hanya soal feeling, sekali lagi, bukan soal
perasaan, bukan soal emosi, tetapi lebih suatu komitmen, suatu tindakan Allah kepada manusia. Kenapa demikian? Jadi kita jangan salah sangka seolah kasih itu lebih kepada soal feeling. Enggak. Ketika manusia sudah berdosa, Tuhan justru datang. Dia nggak peduli bahwa manusia menolak dia. Ya, maka ketika Yesus ditolak oleh orang lain, orang mengatakan no pada dia, Yesus tetap mengatakan yes. Allah tetap mengatakan yes untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, jadi kita kasih itu harus menjadi suatu sikap batin untuk mencintai, untuk memberikan diri ya kepada orang yang bahkan menolak kita. Ya, orang yang tidak peduli dengan kita tetap mencintai, mengasihi, mendoakan, ya bahkan berkorban untuk kita manusia, untuk siapapun juga. Jadi bentuk kasih itu, sekali lagi ungkapan kasih itu adalah pemberian diri, komitmen, mengarah kepada orang lain, pemberian diri seperti Allah memberikan diri, memberikan hidupnya, memberikan kekosongan dirinya kepada orang lain. Jadi kasih, ya kemudian karisti. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Trihari Suci ini kita melihat sesuatu yang dramatis dalam kehidupan penyelamatan kita. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang seperti ini. Maka dengan cara yang kita mau masuki dalam misteri Trihari Suci ini ya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Paskah itu kita lihat itu cara Tuhan yang luar biasa, yang nampaknya sangat tragis dan dramatis, yang mengerikan karena Yudas mengkhianati muridnya sendiri. Tetapi di balik itu semua Tuhan adalah penolakan manusia, tapi Tuhan tetap intervensi kepada kita manusia. Ya, itu. Jadi dengan kata lain kita mau ditunjukkan apa yang sebetulnya kita mau, yang perlu kita rasakan dalam ini, yaitu ada kita memasuki misteri cinta kasih Allah. Sekali lagi, divine love is not natural or or natural love, ya, human love, ya, but divine love. Ya, itulah yang sebetulnya yang harus kita masuki dan kita mohonkan. Sekali lagi, karena ini divine love, karena ini cinta ilahi yang Tuhan berikan kepada aku, kita tidak bisa mengklaim itu adalah perbuatan saya. Tetapi kita mohon, sekali lagi kita mohon rahmat. Kita terbuka saja, membuka hati, ya, membuka diri kita, mengusir segala atau membuang segala batu, duri, kecemasan supaya kita mengolah batin kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sikap kita adalah sikap yang mau terbuka dan membuka diri, mempersembahkan segala kotoran, segala dosa, segala kebaikan, segala kerapuhan, segala ketidakmampuan, ya kita persembahkan dengan penuh kerendahan hati. Nanti Tuhan akan membantu kita pelan-pelan untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Dan itulah butuh kerendahan hati. Maka kita lihat di situ bahwa Yesus menunjukkan kepada kita suatu bentuk kerendahan hati yang sangat fundamental, yang sangat krusial dan sangat boleh dikatakan tak pernah ada itu terjadi dilakukan oleh orang tertentu, mencuci kaki. Ya, sekali lagi, mari para saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita mohonkan, kita dambakan dalam masa Trihari Suci ini, dengan situasi yang seperti itu, mari kita masuki misteri kasih. Tuhan, ajari aku untuk mengalami kasih-Mu. Ajari aku, mohonlah, bukalah hatiku, bongkarlah diriku, supaya aku merasakan secercah pengalaman kasih-Mu itu dalam hidupku. Dan kalau sudah demikian, maka kita akan berubah dengan sendirinya. Ya, saya katakan kita akan berubah dengan sendirinya ketika kita tersentuh, terjamah oleh kasih Allah. Dan itu kunci dari hidup kita. Sekali lagi, kunci dari hidup kita ketika kita disembuhkan, dicuci, dijamah oleh kasih Allah. Ya. Dan kita akhirnya akan menjawabnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukalah hatimu, bukalah diri kita, bukalah pikiran kita. Jadilah manusia yang rendah hati. Tunduk, sujud kepada Tuhan. Anda dan saya dan kita semua, tak terkecuali, datang kepada Yesus dengan hati yang remuk redam. Ya Tuhan Allahku, datanglah, sentuhlah jamaah aku dengan roh-Mu.
Maka saya menganjurkan kepada Anda setiap kali kita berdoa, mohonkanlah Roh Kudus. Mohonkanlah Roh Kudus untuk selalu datang. Datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati serta karunia untuk selalu merasa gembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Saudara, semoga Roh Kudus menyentuh, membuka hati Anda dan berkat dari anaknya ini yang dikasihi untuk Anda semua. Untuk Anda yang sakit diberkati dan disembuhkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.